Shalom anak-anak, senang sekali hari ini kita bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Kita memulai ibadah hari ini dengan mengakui bahwa pertolongan kita adalah dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama memiliki kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan berikan kami kesehatan sehingga kami bisa memuji Tuhan dan menyembah Engkau dengan hati dan pikiran kami, dengan segala keberadaan hidup kami Tuhan. Kiranya Engkau boleh memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Puji-pujian kami boleh memuliakan Engkau dan kebenaran firman Tuhan boleh memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, Tuhan Yesus telah turun ke dunia menjadi juru selamat bagi kita semua. Mari kita yang adalah terang dunia menceritakan dan bersaksi bagaimana Yesus telah mengasihi kita dan menceritakan kepada orang-orang agar mereka pun percaya kepada Yesus. Kita sama-sama pujikan lagu ini, Yesus Terang Dunia. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus saya, semua yang percaya akan selamatlah. Yesus telah kuterima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikanku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikanku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala. Ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Yesus terang dunia, Dia ada di surga jadi manusia. Yesus telah tebus saya, semua yang percaya akan selamatlah. Yesus telah kuterima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikanku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikanku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala. Ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Jadikanku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikanku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala. Ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia, sampai ujung dunia, sampai ujung dunia. Terpujilah Tuhan kita. Anak-anak, Tuhan adalah surya hidup kita, di mana Dia menerangi hati dan kehidupan kita, supaya kita yang sudah percaya kepada Dia boleh menjadi berkat dan memberkati banyak orang. Hari ini ketika kita bisa mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan itu boleh menolong kita makin mengenal Tuhan, makin mengasihi Tuhan, sehingga kita pun bisa mengasihi sesama kita dan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama pujikan dari KJ 405, Kaulah ya Tuhan, surya hidupku.
Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Asal Kau ada, yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenang. Di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmatku, firman hidupku. Kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Dengan-Mu Tuhan, ku satu penuh. Mari dengan sungguh-sungguh katakan, Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Asal Kau ada, yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenang. Di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmatku, firman hidupku. Kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Dengan-Mu Tuhan, ku satu penuh. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak. Kini tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata. Bos akan memimpin di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh diberikan kesempatan untuk kami beribadah kepada Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah memuliakan nama Tuhan lewat puji-pujian kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolonglah setiap kami, buka hati kami, buka telinga kami, dan biarlah seluruh konsentrasi kami hanya tertuju kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, senang ya hari ini kalian beribadah walaupun lewat online, dan ini tiba saatnya bagi kalian untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalian pernah mendengar kata K dan W? Siapa yang pernah dengar? KW. Wah, biasanya kalau mama-mama nih pergi belanja gitu ya, atau melihat sesuatu di googling gitu ya, Google gitu ya, cari nih, ini tas yang bagus ini yang mana nih? Terus biasanya muncul tuh tulisan KW. Apa sih artinya KW? Ya betul, kualitas anak-anak. Biasanya kalau mama-mama nih mencari tas, ada tulisan KW-KW-nya gitu ya. KW1, KW2, KW3. Apa sih artinya? Nah itu berarti semacam suatu tas tiruan gitu anak-anak ya. Jadi kita lebih identik mendengar kata KW itu sebagai sesuatu yang palsu. Tapi anak-anak, hari ini Lose Yasmin mempunyai arti yang berbeda dari dari huruf K ya. Bukan dari kata, tapi dari huruf K dan juga huruf W. Apa sih Lose arti dari huruf K itu? K adalah, siapa yang tahu ya? K adalah kejadian ya, dan W adalah wahyu.
Wah, apa hubungannya Lose dengan yang Lose ceritakan hari ini? Anak-anak, Alkitab kita itu terdiri dari Kejadian sampai kepada Wahyu. Wow, ternyata Alkitab kita itu anak-anak berisi kitab-kitab yang sangat banyak. Apakah ada yang tahu berapa jumlah kitab kita? Ya, yang pasti Alkitab itu terdiri dari Perjanjian Lama. Kalian boleh lihat ya di belakang sini ya ada tulisannya Perjanjian Lama apa saja. Lalu ada Perjanjian Baru. Apa saja isinya? Wow, ada sangat banyak sekali. Anak-anak, Perjanjian Lama saja terdiri dari 39 kitab. Dan Perjanjian Baru terdiri dari, ada yang tahu? 25? Oh, salah. Berapa? Betul, 27 kitab. Wah, anak-anak, kalau digabung berarti jumlah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru kitabnya secara keseluruhan ada 66 kitab. Dan itu sangat banyak loh. Lalu Lose, kalau kita memikirkan nih ya anak-anak, segitu banyaknya kitab, emang penulisnya siapa Lose? Apakah penulisnya juga banyak? Ya anak-anak, penulis kitab itu ada banyak. Ya, kalau kalian dengar kitab Mazmur gitu ya, biasanya sering disebut penulisnya adalah siapa ya? Ada yang tahu? Ya, betul. Ya, biasanya disebut Mazmur itu dituliskan oleh Daud ya. Kalau kalian dengar kitab Amsal, siapa penulisnya? Ya, Salomo ya anak-anak. Bahkan kitab Yeremia ditulis oleh Yeremia, Yesaya ditulis oleh Yesaya gitu ya. Di Perjanjian Baru itu juga Matius ya. Lalu ada Rasul Paulus yang menulis banyak kitab ya. Dari Roma, Korintus, apalagi Galatia, Efesus, Kolose. Wow, sangat banyak. Dan itu ditulis oleh Rasul Paulus. Anak-anak, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru adalah seluruh kitab yang ditulis oleh beberapa orang. Tidak hanya satu orang penulisnya. Lalu Lose, apakah mungkin Alkitab ini ditulis oleh beberapa orang? Ya mungkin saja anak-anak. Kalau kita melihat satu Alkitab anak-anak, itu adalah buku yang terindah. Karena Tuhan sendiri yang mengarang isi dari kitab-kitab tersebut. Tapi kok bisa dituliskan oleh para penulis itu? Ya anak-anak, bisa. Tuhan tidak kurang cara untuk memberikan ilham kepada para penulis kitab. Loh Lose, kalau berbicara ilham, emang apa artinya? Coba sekarang deh kalian buka kitab kalian ya. Di 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Lose tunggu. 2 Timotius 3 ayat 16. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Anak-anak, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Loh, apa artinya Lose? Diilhamkan. Itu artinya anak-anak bahwa semua orang yang menulis kitab-kitab tersebut diberikan kemampuan oleh Tuhan. Semua kata-kata yang dituliskan diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk menuliskannya. Jadi bukan asal sembarang, yang penting Rasul Paulus tulis aja deh semau-maunya Rasul Paulus gitu ya. Enggak ya. Atau Salomo tulis semau-maunya dia gitu ya untuk isi Alkitab. Enggak anak-anak. Tuhan memberikan kemampuan, Tuhan memberikan ilham sehingga kata-kata yang dituliskan itu sungguh-sungguh berasal dari Tuhan sendiri. Jadi anak-anak, kalau kita belajar Alkitab, Alkitab itu bukan buku yang isinya cuma main-main, cuma cerita, wah ini tentang dosa nih, ini dikarang-karang nih sama penulisnya. Enggak. Tetapi semua tulisan yang ada di dalam Alkitab dengan bermacam-macam orang yang menuliskannya, itu berasal dari Allah sendiri. Nah anak-anak, kitab kita yang begitu banyak tentunya tidak hanya sekedar dituliskan. Kalau kalian dengar lagu Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Pernah dengar lagu itu? Alkitab itu anak-anak adalah surat cinta Tuhan buat kita.
Di dalam Alkitab ada banyak sekali tulisan-tulisan yang menolong kita untuk mengerti. Wah, ternyata Tuhan kita itu menciptakan. Tuhan kita itu menciptakan kita manusia loh anak-anak. Lalu Tuhan itu memberikan janji-janjinya kepada kita. Kalau kalian membaca kisah Bapak Abraham, ada janji yang Tuhan berikan kepada Bapak Abraham. Bukan hanya itu anak-anak, bukan hanya janji biasa yang Tuhan berikan. Bahkan ada janji keselamatan yang Tuhan berikan melalui kebenaran firman yang dituliskan. Bahkan di bagian perjanjian baru anak-anak, kita bisa melihat janji-janji Tuhan itu digenapi di dalam perjanjian baru. Bagaimana Tuhan menjanjikan keselamatan untuk kita. Keselamatan dari apa loh Keselamatan dari dosa-dosa kita anak-anak. Dan Tuhan sendiri menjanjikan keselamatan itu buat kita. Anak-anak, Alkitab kita bukanlah KW-KWan. Alkitab kita bukanlah tiruan. Alkitab kita bukanlah sesuatu yang palsu, ya. Tetapi Alkitab kita berisi kebenaran. Kenapa kok ini sesuatu kebenaran? Karena penulisnya adalah Allah sendiri. Seperti yang tadi kalian bacakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Untuk mengajar. Jadi ketika kita membaca Alkitab anak-anak, kita diajar nih. Apa nih yang harus saya lakukan? Apa nih yang harus saya kerjakan di dalam kehidupan saya, di dunia ini dan juga untuk kehidupan kekal nanti. Kita diajar kebenaran, bagaimana menjalani hidup kita dengan baik. Lalu untuk apa lagi? Untuk menyatakan kesalahan. Anak-anak, ada banyak kesalahan yang kita lakukan. Ketika kita berbohong ya, di hukum Taurat ada tuh ya, jangan apa? Jangan mencuri. Apalagi, jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mengingini, jangan bersaksi dusta. Itu juga adalah cara Tuhan melalui Alkitab untuk menyatakan kesalahan kita. Dan bukan hanya itu. Alkitab juga bertujuan ya anak-anak untuk apa? Memperbaiki kelakuan kita. Ya, kita diingatkan terus. Ketika kita mulai nyontek nih, Tuhan ingatkan kita bahwa itu adalah dosa. Ada banyak hal yang Tuhan tuliskan melalui para penulis kitab itu anak-anak agar kita ditegur, diperbaiki kelakuannya. Sehingga apa anak-anak? Kehidupan kita menjadi benar. Jadi anak-anak sekarang apa nih yang kita lakukan kalau kita tahu Alkitab adalah kebenaran? Yuk kita belajar nih merenungkan firman Tuhan yang adalah kebenaran ini. Kita bisa lakukan dengan cara devotion. Apa itu devotion? Anak-anak, devotion itu adalah kita merenungkan firman Tuhan. Kalau kita membaca firman Tuhan anak-anak bukan hanya sekedar lewat gitu aja ya. Udah selesai. Tapi ketika kita membaca, yuk kita renungkan dulu nih. Kira-kira Tuhan punya tujuan apa sih berbicara lewat saya dari membaca Alkitab pagi hari ini? Apa sih yang Tuhan ingin sampaikan kepada saya hari ini? Apakah saya mengasihi sesama saya? Bisa jadi ketika kalian membaca tulisan tentang mengasihi. Berarti kalian sedang didorong oleh Tuhan, diajak oleh Tuhan untuk mengasihi sesama kalian. Mari kita berdevotion anak-anak. Devotionnya itu contohnya ya kalian bisa lihat nih di pedoman berikut ini. Ada ya di layar kalian. Gimana caranya untuk berdevotion, merenungkan firman Tuhan. Sehingga kebenaran itu, kebenaran dari firman itu, dari kitab itu anak-anak kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita. Anak-anak ingatlah, kebenaran di dalam Alkitab adalah kebenaran yang sejati. Buku yang terindah di antara semua buku di dunia ini adalah Alkitab. Kenapa menjadi buku yang terindah? Karena penulisnya adalah Allah sendiri melalui orang-orang yang Tuhan berikan ilhamnya, yang Tuhan berikan hikmatnya. Mari anak-anak sebagai ayat hafalan kita hari ini, yuk kita baca 2 Timotius kembali pasal 3 ayat 16. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Silakan kalian boleh menghafalkan ini dan mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur
melalui Alkitab yang Tuhan berikan bagi kami. Kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran-kebenaran yang Tuhan tuliskan melalui Alkitab yang kami baca hingga hari ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan memberikan ilham kepada orang-orang yang Tuhan percayakan untuk menulis isi hati Tuhan di dalam Alkitab. Tolong kami Tuhan untuk meyakini, mempercayai bahwa Alkitab yang kami miliki saat ini adalah sungguh dari Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang memberikan ilham, kata-kata yang Tuhan sendiri berikan melalui para penulis ini di dalam Alkitab. Kami bersyukur Tuhan, biarlah kami boleh belajar untuk merenungkan setiap kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan, sehingga kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami sungguh mengucap syukur untuk firman Tuhan yang adalah Tuhan sendiri, kebenaran di dalam Alkitab itu. Terima kasih di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita semua yang telah diberkati Tuhan, mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan sukacita. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Anak-anak bisa memberikan persembahan dengan cara transfer ke rekening GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita mempersiapkan hati kita dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang dan sampai selama-lamanya, dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Anak-anak, ibadah kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa, kita harus menjadi saksi Kristus. Maka, share link video ibadah ini buat teman-teman atau saudaramu yang belum beribadah. Ajaklah mereka untuk sekolah minggu. Dan buat anak-anak yang sehat, yang punya kesempatan bisa sekolah minggu, ayo kita sekolah minggu onsite di gereja GKA Gloria Pacar. Lesti tunggu ya. Happy Sunday and God bless you. Bye.